Saya Rampunah Marsuki dan NIM 22339 sebagai si tertampan. Pesan dan kesan saya selama belajar Jarkom dan analisis perangkat aplikasi. Di Jarkom saya lebih mendominasi dibanding analisis. Saya lebih suka Jarkom, analisis terlalu berat. Terima kasih atas tugas-tugasnya Pak. Sehat terus. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Faisa dengan NIM 2203119. Kesan dan pesan saya selama semester 5 untuk mata kuliah jaringan komputer dan analisis perencanaan. Sangat pusing sekali Pak. Sudah tidak sanggup sama tugas-tugas sangat super dupuk bertumpuk dan sangat apalagi ya, menguras energi, menguras semuanya, menguras waktu tidur. Pokoknya Pak sangat pusing untuk mata kuliah ini. Itu juga kayaknya deh. Sekian. Perkenalkan, nama saya Sratul Janna dengan NIM 2203092 kelas RMKB. Pesan dan kesan saya selama belajar jaringan komputer dan analisis perancangan. Kalau untuk jaringan komputer saya sangat tidak mengetahuinya karena setiap ujian saya mendapatkan kabel terus, jadi saya gagal terus karena saya tidak bisa menyambung kabel. Kalau di analisis perancangan itu mungkin susah, berat sekali, tapi ya saya bisa menyelesaikan ujiannya. Entah kenapa di jaringan komputer saya tidak bisa, di analisis saya bisa. Dan untuk bagian tugasnya Pak, tugasnya sangat menumpuk dan setiap saya sudah menyelesaikan tugas itu saya tenang, tetapi biasanya saya tidak tenang lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Jalan Cisti dengan NIM 2203109. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan saya selama belajar analisis dan jaringan komputer. Saya lebih dominan ke jaringan komputer karena menurut saya itu agak susah gampang, dibilang susah tidak terlalu, dibilang gampang juga, ya kurang lebih seperti itu. Terus saya lebih beratnya di analisis, because saya tidak tahu yang namanya coding karena saya tidak bisa menguasai yang namanya komputer. Dan menurut saya Pak, kalau bisa tugasnya kurangilah sedikit saja karena itu sudah menguras otak dan tenaga saya dan kesehatan saya sendiri. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tri Prabudita dengan NIM 2203100. Kesan-kesan saya selama jaringan komputer dan analisis. Dengan jaringan komputer bisa ujian Pak 2 kali. Terus analisis Pak tidak tidur 3 hari Pak gara-gara tugasnya yang terakhir. Bermalam di rumahnya istirahat hari Selasa. Terus paginya jam 3 tuh Pak selesai tugasku. Terus jam 6 tuh pulang dari Sudiang ke Minasau Pak. Terus jam 8 tuh lanjut lagi kelas tak. Terus habis itu ada lagi tugas Pak. Jadi terima kasih, semoga aku nilai Pak. Nilaiku A. Nilai Pramudita NIM 100 A. Ini di sini tampilan menunya logat untuk aplikasi Puskesmas dan untuk bagian adminnya. Ini untuk bagian adminnya yang pertama-tama kita itu dimulai dari start. Setelah dari start kita masukkan password dan emailnya. Setelah dari situ ini bisa dilihat benar bisa masuknya atau tidak. Setelah itu ini untuk bagian adminnya, ini ada input admin. Setelah input admin kita ke pengguna. Di input admin kita bisa langsung login saja dan keluar dari situ aplikasinya. Setelah itu ke pengguna. Di dalam ke pengguna, di sini di dalam ke pengguna itu
ada unit pegawai, unit pelayanan KIA, unit perekam medis, unit pendaftaran, unit pelayanan obat, dan yang terakhir ada unit pelayanan. Berikut saya akan cara menjalankan untuk adminnya. Ini aplikasinya. Yang pertama-tama ini ada tampilan awalnya ini. Kita masukkan email sama passwordnya terlebih dahulu. Dan masukkan passwordnya juga. Setelah itu inilah tampilan awalnya setelah masuk di situ tadi. Ini ada kelola pengguna. Kelola pengguna itu ini ada atributnya. Di dalam atribut ada nomor, di atribut ada nomor, full name, email, nama level, status, dan action. Dan ini di bagian kelola pengguna ada tambahkan data. Kita coba tambahkan data dulu. Nah, ini di dalam kelola pengguna ada ini input data user, nama lengkap, email, password, level user, status aktif, foto profil. Terus kita coba isi untuk data untuk nama kepegawaian. Itu Diana. Terus untuk emailnya itu isra@gmail.com. Terus sandinya isra 1234. Setelah itu kita pilih level usernya. Di dalam level user ada beberapa unit untuk bisa dipilih nama yang ini apa, ID unit mana. Ada admin, unit pelayanan klinik, obat, pendaftaran, perekam medis, pelayanan KIA, dan kepegawaian. Kita pilih kepegawaian. Terus untuk statusnya ini aktif, terus ini kita langsung tambahkan. Setelah ini tadi di bagian tambahkan data, ini nama-nama yang sudah diinput tadi. Ini ada full name-nya, emailnya, sama nama levelnya. Terus ada actionnya. Di bagian action ini untuk pengeditan jika ada kesalahan dalam input tadi, dan ini untuk hapus datanya. Setelah itu kita coba masuk ke bagian admin. Kita lokat dulu. Sabar. Setelah itu kita masukkan lagi yang telah dibuat tadi untuk adminnya. Setelah itu masukkan passwordnya. Terus kita login. Ini tampilannya untuk bagian adminnya. Ada kelola pengguna tadi ini yang sudah diinput tadi. Setelah itu ada level pengguna. Ini di dalam level pengguna ada nomor, nama level, dan di bagian actionnya ini untuk kita coba klik tambahkan datanya. Ini bagian untuk tambahkan datanya yang di bagian level pengguna. Dan ini untuk di bagian kelola data ada nomor, nama level, dan action. Di bagian nama level itu ada unit kepegawaian, pelayanan KIA, perekam medis, pendaftaran, pelayanan obat, pelayanan klinik, dan admin. Di bagian actionnya ini gambar mata untuk melihat untuk dikelola hak akses. Ini ada akses apa saja yang bisa diakses oleh unit-unit tertentu. Di unit kepegawaian ada ini data dokter yang terchecklist di sini, yang terchecklist diberi akses. Ini ada data dokter, data para medis, jabatan, dan lain-lain sebagainya yang terchecklist semua di sini. Ini semua yang bisa diakses oleh unit kepegawaian. Setelah itu ini ada untuk pengeditan dan bisa juga untuk dihapus. Setelah itu kita masuk ke data master. Di dalam data master ada 3, yaitu data jabatan, data bidang, dan data poli. Di dalam data jabatan ini isi untuk di dalam data jabatan.
kita bisa juga tambahkan ada nomor, nama jabatan, dan action. Seperti tadi, actionnya itu ada bisa pengeditan dan hapus. Dan untuk tambahkan data ini, begini tampilan untuk tambahkan data jabatan. Setelah itu Video saja bila ada masalah biasa. dan ini. Dan di dalam ini tadi kan sudah tadi ini data jabatan tadi sudah. Ini untuk dikelola data paramedis di bagian untuk dikelola data paramedis di atributnya ada nomor, kode paramedis, nama paramedis, jenis kelamin, no izin paramedis, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal, dan poli dan action. Di kelola data paramedis juga ada ini tambahkan data dan cetak data. Dan untuk ditambahkan datanya itu modelannya seperti ini. Untuk input data paramedisnya ada kode paramedis seperti yang tadi dibaca di awal. Ini tampilannya. Setelah itu kita ke ini data bidang. Di dalam data bidang ada data bidang, atributnya ada nomor, nama bidang, dan action. Seperti yang sebelum-sebelumnya, di dalam action itu ada ini pengeditan dan hapus. Dan untuk ini untuk input data bidangnya ini ada di sini, dan begini modelan tampilannya. Setelah itu ini kita ke data poli. Di dalam data poli ini ada nama poli, ruang poli, dan action. Dan actionnya seperti yang sebelumnya lagi, pengeditan dan hapus. Dan untuk tambahkan datanya modelannya seperti ini, ada nama poli dan ruang poli yang untuk diisi untuk penginputan data polinya. Setelah itu kita masuk ke data dokter. Di dalam data dokter ini begini tampilannya. Ada kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan ID poli dan action. Di dalam action ini pun ada ini pengeditan dan hapus. Dan ada tambahkan data dan cetak data. Untuk kelola data dokter, untuk tambahkan data ini ada isinya seperti ini dan tampilannya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke jadwal praktek dokter. Ini untuk menu tampilan kelola data jadwal praktek dokter, ada nama dokter, hari, jam mulai, jam selesai, poli, dan actionnya. Dan untuk tambahkan datanya ini begini modelan tampilannya. Dan setelah itu kita ke data pasien. Di dalam data pasien begini tampilannya. Ada nomor rekam medis, nomor KTP, nomor BPJS, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, status pasien, dan action. Di actionnya ada ini pengeditan, cetak data, dan bisa juga dihapus. Dan ini bisa tambahkan data juga dan cetak data langsung dari sini. Setelah itu ini begini modelan tampilannya untuk input data pasien. Ada ini semua yang sudah dijelaskan. Setelah itu kita ke karena seperti tadi kan admin bisa mengakses semua ini ada di bagian data pendaftaran. Dalam data pendaftaran itu ini begini tampilannya, bisa tambahkan data, cetak data, dan cetak data bulan ini. Isinya itu ditambahkan data, ada ya begini modelannya, ada data pendaftaran dan data pasien. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh Gita untuk di bagian pendaftarannya. Ya, kita lanjut ke data diagnosa. Begini tampilannya untuk data diagnosa penyakitnya, ada kode, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, ciri-ciri umum, dan action. Ini juga bisa diedit dan dihapus. Dan untuk tambahkan datanya modelannya seperti ini. Kita bisa mengisi kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri, keterangan, dan ciri-ciri umumnya. Dan untuk data tindakan begini model untuk data tindakannya.
ada kode, nama tindakan, tindakan oleh, nama poli dan actionnya. Dan untuk tambahkan datanya modelannya seperti ini. Yang ini isinya bisa di sisi ini nih. Setelah itu kita ke ini. Di data obat, di dalam data obat itu ada stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, data obat-obatan. Dan untuk stok obat tampilannya seperti ini, ada kode obat, nama obat, jumlah dan satuan. Dan ini bisa dicari, ini bisa di search jika ini kita bisa cari nama obat yang akan dicari. Dan untuk ini kalau datanya ya begini, dia error karena ini tadi ditekan error karena terlalu banyak yang mengakses dan mengupload di bagian sini tadi. Kita langsung kembali saja dan kita masuk ke ini pengadaan obat. Di dalam pengadaan obat ada no trans, supplier, nama obat, jenis obat, harga beli, jumlah, satuan, total dan action. Di dalam actionnya di sini hanya ada delete saja, tidak bisa diubah, dan ada tambahkan data dan cetak data, dan bisa mencari bisa men-searching isi dari sini. Terus kita ini coba tambahkan data, dan ini isi untuk tambahkan data pengadaan obat. Ini seperti ini. Setelah itu kita masuk ke pengeluaran obat. Di dalam pengeluaran obat ada ID pengeluaran, nama pasien, nama obat, jenis obat, jumlah, satuan, keterangan, tanggal serah obat, dan action. Di dalam actionnya ini ada untuk cetak data dan hapus saja, dan bisa di search juga. Dan untuk tambahkan datanya, modelan tampilannya seperti ini yang ada di sini. Setelah itu kita ke ini data obat-obatan, dan di dalam data obat-obatan ada kode obat, nama obat, jenis obat, dosis aturan obat, satuan, dan action. Ini actionnya juga ada pengeditan dan hapus. Untuk modelan pengeditan itu ada begini modelnya, dan kita bisa langsung ubah. Dan untuk tambah datanya tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ke data supplier. Di dalam data supplier ada kode supplier, nama supplier, alamat, no telepon, dan action. Dan di actionnya itu ada ini pengeditan dan hapus. Bisa juga di searching dan tambahkan data. Di dalam tambahkan data modelannya seperti ini. Untuk data suppliernya modelan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke data tindakan operasi. Ini data operasi, ada kode operasi, nama operasi, biaya, tindakan oleh, dan action. Ini juga bisa diedit dan dihapus. Dan untuk tambahkan datanya modelannya seperti ini. Setelah itu kan dalam tindakan obat ada 2, data operasi dan penanganan operasi. Dan ini untuk kelola data penanganan operasi, ada nama pasien, status pasien, nama operasi, biaya, ditangani oleh, dan tanggal operasi, dan bisa langsung cetak data dan hapus. Dan untuk model tampilan tambahkan datanya seperti ini. Dan setelah itu saya akan mencoba menambahkan data di bagian kepegawaian. Itu tadi tampilan untuk yang di bagian adminnya, dan ini tampilan untuk di bagian kepegawaian. Ini di dalam kepegawaian itu ada ini, kita pertama-tama ada masuk, terus setelah masuk kita ada di dalam aplikasinya itu ada data dokter, data jabatan, data bidang, data pegawai, data master, data poli, data dokter, jadwal praktek dokter, data pasien, penanganan operasi, dan data tindakan operasi. Itu tadi saya sudah jelaskan isi-isi dari kelola pengguna tadi ini semuanya. Setelah itu kita akan mencoba menginputnya.
muncul di sini. Itu kita ke sini lagi. Di bagian kalau data bidang itu bidangnya situ sebagai apa? Misal sebagai KIA saja ya isinya. Ya inilah. Setelah itu ini untuk data poli isinya. Ini poli KIA, ruang poli. Ini untuk input kode dokternya, nama dokter Isra, perempuan, nomor induk dokter, tempat lahir, Sudiang, tanggal lahirnya, bagian poli KIA nya juga ini dokter Isra. Oh, kita ganti ke objin. Setelah itu kita masuk ke jadwal praktek dokter. Ini nama dokternya tadi, hari Senin, jam mulai jam 08.00, jam selesainya itu jam 12.00. Untuk polinya tadi di objin, dan kita ke data diagnosa. Begini data diagnosa, kita isi kode diagnosanya 14 poin, nama penyakitnya diabetes mellitus, ciri-ciri penyakitnya gula darah tinggi, dan ini keterangannya kita kesampaikan saja. Ciri-ciri umumnya bengkak atau bengkak di kaki. Tambahkan keterangan, kita harus isi dulu keterangannya, keterangan wajib diisi. Ini tadi kita sudah isi lah. Terus kita ke tindakan, kita tambahkan data kode tindakan, ini misalnya nama tindakan infus. Dokter yang ini dokter petugas saja, nama polinya poli umum. Tambah ini dia error di database-nya karena mungkin karena terlalu banyak yang menggunakan aplikasi ini dan menginput aplikasi ini. Jadi kita langsung keluar saja, kita tidak usah isi itu karena itu tadi error. Kita ke ini data obat, di ini kita ke stok obat. Terus di ini, oh ini tidak perlu diinput karena ini dari apotekernya. Setelah itu kita ke mana, data supplier. Ada suppliernya itu, ada supplier kita isi sembarang saja. Supplier kita langkai saja data suppliernya. Kita ke data operasi, kita isi kode operasi, kita sembarang saja. Nah, ini contoh saja operasi ginjal, biayanya banyak. Dokter ini dokter dan petugas untuk menangani operasi. Setelah itu kita ke penanganan operasi. Ini nama pasiennya tadi, siapa yang ditangani, Dita, nomor BPJS.
status pasien BPJS. Nama operasinya itu ini ginjal. Ini kan ini ternyata dia pasien BPJS ini dia langsung gratis saja. Kalau semisal ini umum, ini tadi yang sudah diisi. Ini modelan tampilannya lah seperti ini. Kalau misalnya dia status pasiennya pembayarannya secara umum, kita ganti BPJS saja supaya gratis. Kita ini tanggal operasinya nanti ya seperti itulah kita tambahkan. Setelah itu ini kita ke sini, terus ya ini dia error lagi karena mungkin terlalu banyak yang aksesnya atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Apa ini error? Ya error di bagian nama pasiennya. Itu bisa diisi, kita coba isi saja. Kita coba isi saja nomor BPJS-nya, status pasien BPJS. Oke, ini tadi seperti tadi jadi. Ini tuh. Itu untuk di bagian kepegawaian. Belajar tentang pelayanan KIA. Di pelayanan KIA ini, sebelum memasuki datanya yang ini, kita akan masuk dulu atau login ke unit pelayanannya. Terus kita ke data poli KIA. Dan di data poli KIA juga terdapat data perbaikan gizi. Baiklah, setelah saya menjelaskan ini, saya akan melakukan caranya selanjutnya. Setelah inilah tampilan dari aplikasinya. Selanjutnya saya akan masuk ke saya akan memasukkan username saya. Selanjutnya itu terus kita login. Ternyata tidak pakai .com, kita ulang, kita login. Nah, di sini karena saya sebagai unit KIA, maka ini tampilan untuk saya hanya ada data poli KIA dan data perbaikan gizi. Nah, untuk di data poli KIA isinya itu ada atributnya, isinya itu nama pasien, status pasien, tindakan, biaya, ditangani oleh, tanggal tindakan, dan action. Nah, di actionnya ini ada cetak dan hapus. Nah, di sini juga kita akan menambahkan datanya. Kita akan mencoba untuk menambahkan datanya. Apabila ada error, itu tandanya situs ini atau aplikasi ini banyak yang menggunakan, sehingga kita tidak bisa untuk nama pasiennya ini mungkin banyak yang menggunakan, makanya dia muncul PHP error. Kita coba tetap menginput, apakah bisa. Terus nama rekam medisnya, umum, tindakannya, terus dokternya yang ditangani oleh dokter, dibayar seragam karena dia cuma memeriksa kandungan. Terus keterangannya itu berbayar. Tanggal tindakannya itu dia masuk itu di tanggal 9 bulan 12 2024. Kita akan coba menambahkannya. Nah, kembali maju di
mungkin dia ini karena ini tulisannya kembalian wajib diisi tapi tidak bisa diisi, mungkin karena faktor errornya. Kita kembali saja. Terus selanjutnya kita ke data perbaikan gizi. Nah, untuk tampilan dari data perbaikan gizi ini atributnya itu nama anak, tindakan, obat, jumlah, satuan, tanggal, dan action. Nah, di perbaikan gizi ini cuma dikhususkan untuk pemeriksaan anak. Actionnya cuma ada hapus saja. Kita akan mencoba menambahkan datanya. Kita tambahkan datanya itu nama anaknya, nama tindakannya yaitu untuk obatnya yaitu karena imunisasi polio kita pakai ini saja meskipun tidak. Terus jumlahnya itu 3, satuannya itu miligram. Terus tanggal dikasihnya itu tanggal 10 bulan 3 tahun 2023. Kita coba tambahkan. Nah, seperti tadi juga di POLIKIA-nya itu error, itu tandanya karena aplikasinya banyak yang menggunakannya. Kita kembali saja. Nah, di sini saya hanya bisa menampilkan bagaimana cara menginput datanya dan bagaimana isi dari data tersebut. Baik, karena tadi error, kita akan mencoba menambahkan ulang kembali. Kita pencet tambah data. Kita pakai terus nomor BPJS-nya. BPJS. Terus nama tindakannya kita USG. Terus biayanya ya karena dia BPJS jadi biayanya 0. Kita dokter dan juga 0 gratis. Kita tanggal tindakannya itu di tanggal 7 bulan 2 tahun 2024. Kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah ada tandanya inputan kita itu berhasil. Sekian. Saya akan ke flowchart klinik. Di flowchart klinik ini sebelum kita masuk aplikasinya, kita login dulu. Setelah login, kita akan ke data pendaftaran, data pasien, data tindakan, operasi, penanganan operasi, tindakan berobat. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan ke aplikasinya langsung. Selanjutnya di sini saya akan login ke akun pengguna saya. Nah, inilah tampilan setelah kita login. Ada seperti itu tadi saya jelaskan, ada pendaftaran, tindakan, dan tindakan berobat. Kita pertama itu ke data pendaftaran. Di data pendaftaran ini atributnya itu ada nomor rawat, rekam medis, nama pasien, status pasien, DPJP atau dokter penanggung jawab, polinya, dan actionnya. Di sini karena di sini belum ada datanya, maka kita akan mencoba untuk menambahkan data di menu ini. Kita tambahkan data, kita coba nomor rawatnya itu tetap biarkan saja tetap ini. Dokter penanggung jawabnya yaitu poli tujuannya,
Dia ingin ke poli gigi. Terus data pasiennya kita masukkan. Nama pasiennya, tanggal lahirnya, terus bulan lahirnya itu 2004, nama penanggung jawabnya, hubungannya yaitu orang tua, nama penanggung jawab itu statusnya dia BPJS, nomor BPJS-nya. Oke, kita akan mencoba untuk menambahkannya. Nah, karena mungkin semuanya menggunakannya, makanya setiap kita menambahkan pasti akan muncul error. Baiklah, kita langsung saja kasih kembali. Akan tetapi begitulah cara-cara untuk melakukan penginputan di data pendaftaran. Selanjutnya kita kembali saja. Selanjutnya kita ke data tindakan. Sebelum itu saya menjelaskan kalau dikelola data pendaftaran ini kita bisa mencetak data dan kita bisa mencetak data bulanan ini, seperti misalnya laporan untuk bulanan ini. Untuk selanjutnya ke data tindakan. Nah, di data tindakan ini terdapat atribut yaitu kode, nama tindakan, tindakan oleh, nama poli, dan actionnya. Untuk actionnya ini apabila kita ada salah penulisan kita dapat mengeditnya, dan apabila kita sudah tidak membetulkannya itu kita dapat menghapusnya. Saya akan memberikan cara bagaimana menambahkan data di data tindakan ini. Kita pencet data tambahan, kita pakai ini 9921. Nama tindakan itu oleh dokter atau petugas dokter. Salah, kita petugas saja. Polinya kita kasih poli umum saja karena ini cuma memberikan obat. Kita coba tambah. Oke, ini sudah, berarti tandanya apa yang kita tambahkan itu sudah muncul di sini, itu sudah berhasil. Baiklah, sekarang saya akan ke data tindakan berobat. Nah, di data tindakan berobat ini isi atributnya itu cuma nomor registrasi, rawat, rekam medis, nama pasien, dan dokter penanggung jawab, poli, dan action. Nah, di data tindakan berobat ini saya tidak bisa menginput datanya, saya cuma bisa mencari datanya karena mungkin ini bagian dari apotek atau farmasi. Baiklah, itu saja isi-isi dari pelayanan klinik yang dapat saya jelaskan. Baiklah, saya akan menunjukkan flowchart dari pendaftaran. Di sini kita akan masuk login, lalu kita akan memperlihatkan data pasien dan nominalnya, lalu kita pergi ke data pendaftaran. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan e-webnya. Baiklah, sekarang kita akan masukkan emailnya yang telah dibuat oleh admin. Terus data sandinya. Baiklah, sekarang kita sudah masuk di layanan pendaftaran. Di sini ada data dokter, jadwal praktik dokter, data pasien, data pendaftaran. Pertama kita akan masuk di dalam data dokter. Atribut yang ada dalam
data dokter adalah kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, ID poli, dan di sini juga ada action. Di sini ada edit dan hapus. Lalu kita ke sini ada untuk tambah data, kita klik. Lalu kita akan mengisinya. Kita mengisi ini kode dokternya 10, nama dokternya Jeno, jenis kelaminnya laki-laki, nomor induk dokternya, tempat lahirnya tanggal lahirnya 02/04/1999, alamatnya di Talasalapang. Lalu kita akan memilih poli umum. Lalu kita tambah. Nah, ini nih nomor 10 sudah masuk layanan data dari Dr. Jeno. Sekarang kita akan ke jadwal praktek dokter. Nah, di atributnya ada nama dokter, hari, jam mulai, jam selesai, poli, dan actionnya ada edit dan hapus. Sekarang kita akan tambah data. Nama dokternya tadi Jeno, hari kita mau hari Jumat, jam mulainya jam 9, berakhirnya jam 2. Polinya tadi poli umum, kita tambah. Nah, di sini sudah ada Jeno, sudah ada masuk dalam data. Sekarang kita akan pergi ke data pasien. Di sini atributnya ada nomor rekam medis, nomor KTP, nomor BPJS, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, status pasien, dan ada action. Ini adalah edit, cetak, dan hapus. Sekarang kita akan tambah datanya, yaitu nomor KTP, nomor BPJS-nya, nomor rekam medisnya, ininya nomor rekam medisnya 00007, nama pasiennya Isra, status pasien BPJS, jenis kelaminnya perempuan, tempat lahirnya Endrekang, tanggal lahirnya 2004, alamat Sudiang. Lalu kita akan tambah. Nah, di sini sudah tertambahkan dalam data. Sekarang kita akan pergi ke data pendaftaran. Di sini atributnya ada nomor rawat, nomor rekmed, nama pasien, status pasien, dokter penanggung jawab, lalu di sini ada poli, action. Sekarang kita akan menambahkan tambah data. Lalu sekarang kita akan mengisi ini nomor rawat yang sudah ada, dokter penanggung jawabnya kita mau nih sudah ada Maryudi. Poli tujuannya adalah poli umum. Terus kita akan mengisi data pasiennya. Ini 007. Oh, ini sudah ada. Kalau kita klik 007 langsung ada semua ini. Tanggal lahirnya, nama penanggung jawabnya Wandi. Hubungannya orang tua, alamat penanggung jawab Sudiang, status pasien adalah BPJS, nomor BPJS-nya. Lalu kita tambah. Nah, di sini sudah masuk data dari Isra. Baiklah, sekian dari pendaftaran.
imunoglobulin, kemudian data obat, terus stok obat, kemudian pengadaan obat, data obat-obatan, dan yang terakhir data sekunder. Jelasnya saya akan menjalankan di aplikasinya. Sebelum kita masuk dalam tampilannya, kita akan login terlebih dahulu. Nah, pada tampilan data obat ada beberapa tampilan. Yang pertama itu stok obat. Nah, kita akan masuk pada data obat. Yang pertama itu stok obat. Nah, di atributnya itu ada kode obat, kemudian nama obat, jumlah, dan satuan. Di sini kita tidak bisa menambahkan. Kemudian kita akan pindah ke penggadaan obat. Nah, pada penggadaan obat beda dengan form sebelumnya. Di sini kita bisa menambahkan data. Pada pengadaan obat itu atributnya ada nomor transaksi, supplier, nama obat, jenis obat, harga beli, jumlah, satuan, total. Nah, di action ini ada tanda hapus apabila kita sudah tidak membutuhkannya. Di sini saya akan mencoba menambahkan tambah data. Nah, inilah tampilan form yang sudah saya tambahkan. Ada di urutan ke-10 itu Putri. Yang saya tambahkan tadi itu obat paracetamol, jenis obatnya itu antibiotik, harga belinya 12.000, jumlahnya ada 1 dan satuannya trip, totalnya 12.000. Nah, kemudian saya akan pindah ke pengeluaran obat. Nah, pengeluaran obat itu ada ID pengeluaran, nama pasien, nama obat, jenis obat, jumlah, satuan, keterangan dengan tanggal serah obat. Nah, actionnya ini ada tanda hapus. Ini tanda hapus dan cetak. Saya akan mencoba menginput satu data. Kita klik pada tanda tambah. Masukkan nama pasiennya, misalnya nama obatnya, kode obatnya 0. Di sini saya akan menginput pengeluaran obat. Pertama-tama kita masukkan nama. Nah, sini akan muncul otomatis nama obatnya, jumlahnya, satu keterangan cair. Nah, di sini akan muncul data pasien yang sudah kita input. Kemudian kita melangkah ke data obat-obatan. Di sini saya akan menambahkan data obat-obatan. Di sini akan memasukkan kode 0016. Kemudian nama obatnya, jenis obatnya, tablet, dosisnya 1x1, satuan. Nah,
Jika sudah berhasil, dia akan muncul pada kolom berikutnya. Apabila kita ingin merubahnya, kita boleh klik pada bagian yang ini, atau misal kita ingin merubah namanya atau mungkin ada typo sedikit, kemudian tekan update baru kembali. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.